Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini, di luar wilayah Jurang Kutub, ada sekitar 100 sosok melayang di langit. Mereka menginjak binatang terbang dan mereka tampaknya sudah lama menunggu di sini. Mungkinkah mereka sudah mati di dalam? Ucap salah satu sosok di atas binatang terbang itu. Kemungkinan itu sangat kecil. Dengan kelinci Bingyun sebagai pengawalnya, bagaimana mungkin dia bisa mati dengan mudah? Jawab sesosok di atas binatang terbang itu. Itu masuk akal. Kekuatan kelinci bajingan itu tidak lemah. Bahkan kita tidak cocok untuknya. Ucap salah satu di antara mereka. Kali ini kita memiliki Kaisar Sanzhen di sini. Dia adalah orang kuat yang berada di langkah ketiga keabadian Kaisar. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa membunuhnya. Ucap suara-suara itu. Mereka semua mengelilingi pintu keluar Jurang Kutub. Dan orang-orang ini tidak lain adalah eksistensi dari kuil pemburu dewa yang menunggu kelompok Xiaoyan. Kaisar Sanzhen, menunggu seperti ini bukanlah suatu pilihan. Mengapa kita tidak mengirim beberapa dewa dao ke Jurang Kutub untuk mencari beberapa petunjuk? Ucap salah satu sosok itu. Di antara ratusan sosok binatang terbang, terdapat sesosok yang duduk bersila. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada garis-garis misterius berwarna emas di tubuhnya. Dan juga sosok itu memakai setengah topeng hantu di wajahnya. Karena ini merupakan saranmu, maka kirim 10 orang di tingkat Dewa Dao. Ranguan akan memimpin mereka semua untuk menyelidikinya. Ucap Kaisar Sanzhen. Mendengar ini Ranguan tersenyum pahit. Dia batuk 2 kali lalu berkata, Kaisar Sanzhen, dengan kekuatanku terlalu berbahaya untuk memasuki Jurang Kutub. Terlebih lagi masih ada Juying yang menjaga area itu. Ucap sosok yang bernama Ranguan. Karena kamu mengetahuinya, mengapa kamu masih mengatakan omong kosong seperti itu? Jika bagimu hidup sangat penting, jangan pernah menggunakan hidup orang lain sebagai pengorbanan. Ucap Kaisar Sanzhen mendengus dingin. Ranguan segera menutup mulutnya dan tidak berani bicara. Dia berkumpul dengan lainnya di atas binatang terbang sambil menunggu dengan tenang. Namun tepat ketika dia hendak duduk bersila, terlihat bayangan putih tiba-tiba muncul keluar dari dasar Jurang Kutub. Saat bayangan putih bergegas keluar, semua orang dari kuil pemburu dewa segera mengelilinginya. Kelinci gendut telah muncul, ucap terkejut Ranguan. Sanzhen juga sedikit terkejut saat ini. Tanpa sepatah kata pun, dia bergerak turun ke arah kelinci Bingyun. Semua binatang terbang mengerti maksud dari Kaisar Sanzhen. Mereka semua juga bergerak untuk mengepung kelinci Bingyun. Hei, bukankah kelinci ini terlalu gemuk? Ucap seseorang dari kejauhan. Begitu suara itu jatuh, cahaya dingin memadat menjadi es di udara. Hanya dalam sepersekian detik, es itu menembus dada seseorang yang berbicara. Berani-beraninya kau mengatakan nenek moyang ini kelinci gemuk. Ucap kelinci Bingyun dengan suara tajam. Kelinci Bingyun, kamu berani, ucap Kaisar Sanzhen. Kelinci Bingyun mengalihkan pandangannya pada Kaisar Sanzhen. Dia berkata, karena nenek moyang ini ingin pergi, maka tidak ada satupun dari kalian yang mampu menghentikanku, tanpa terkecuali bajingan sepertimu. Lagi pula targetmu adalah dia, itu tidak ada urusan denganku. Ucap kelinci Bingyun mendengus dingin. Begitu kelinci Bingyun selesai berbicara, dia memisahkan dirinya dari Xiaoyan dan Wuzan untuk melesat pergi. Pada saat ini Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia terkejut melihat pemandangan di sekitarnya. Setelah melihat sekeliling dengan jelas, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Dia sudah dikelilingi oleh banyak orang. Meskipun dia berhasil meninggalkan Jurang Kutub, tetapi sialnya dia berada di tengah-tengah kuil pemburu dewa. Bukankah kamu Wuzan, seorang master dari superstar Batang Surgawi? Mengapa kamu berada di sini? Tanya Sanzhen matanya tertuju pada Wuzan terlebih dahulu. Dia sepertinya mengenali Wuzan. Begitu juga Wuzan sepertinya mengenali Sanzhen. Melihat Sanzhen di depannya, membuat ekspresi wajah Wuzan tiba-tiba berubah. Wuzan masih menanggapinya dengan sopan. Dia menangkupkan tangannya lalu berkata,
Ini masalah pribadi untuk datang ke jurang kutub, ucap Wusan. Masalah pribadi? Ku dengar kamu membunuh orang-orang dari kuil pemburu dewa. Apakah semuanya benar? Ucap Sansen berkata serius. Apakah ada hal seperti itu? Ucap Wusan tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya dia bertanya dengan wajah datar. Wusan, jika superstar Batang Surgawi tidak mendapat bantuan dari kuil pemburu dewa, kamu tidak akan aman dan sehat sampai hari ini. Aku tidak suka dengan temperamenmu yang berpura-pura lupa seperti itu. Ucap Sansen dengan suara dalam. Kamu harus tahu bahwa kuil pemburu dewa selalu melakukan balas dendam. Jika kamu berani membunuh orang-orang dari kuil berburu dewa, maka superstar Batang Surgawimu harus menanggung konsekuensinya. Jadi jangan terkejut jika kuil pemburu dewa mengirim pasukan untuk menghancurkan duniamu. Ucap Sansen lagi. Mata Wusan tiba-tiba menyusut saat mendengar kata-kata itu. Bagi Wusan, superstar Batang Surgawi adalah rumahnya dan dia bersumpah untuk melindunginya. Apa yang sudah kalian lakukan? Aku akui bahwa akulah yang membunuh orang-orang dari pemburu dewa. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan semua makhluk hidup di superstar Batang Surgawi. Ucap Wusan yang sebelumnya masih sangat tenang langsung meledak dengan kemarahan. Penghancuran superstar Batang Surgawi sepertinya menyentuh titik terlemahnya. Kau mengatakan tidak ada hubungannya? Apakah kamu bercanda? Kekuatanmu berasal dari superstar Batang Surgawi. Mengapa kamu mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya? Seharusnya kamu mempertimbangkan hasil seperti ini ketika kamu membunuh orang-orang dari kuil pemburu dewa. Karena kebodohanmu itu, sehingga semua makhluk hidup di superstar Batang Surgawi dimusnahkan. Sebagai master dunia, di mana rasa tanggung jawabmu? Ucap Sansen tersenyum dingin. Wusan mengepalkan tangannya dengan niat membunuh. Sungguh biadab. Apakah kuil pemburu dewa hanya berani menyerang dunia kecil yang jelas-jelas bukan tandingannya? Memang benar hanya kuil pemburu dewa yang bisa melakukan tindakan tercela seperti itu. Ucap Wusan mengucapkan kata demi kata. Tetapi ketika kalimat itu jatuh ke telinga Sansen, dia tidak marah. Sebaliknya menatap Wusan dengan mencibir. Sekarang kamu terlihat kekanak-kanakan seperti bocah impoten. Apakah kamu sangat marah? Jadi apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Bagi kuil pemburu dewa, hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menghancurkan duniamu. Adapun kamu sebagai master dunia yang bodoh, apa yang dapat kamu lakukan dengan kekuatanmu yang masih di langkah pertama keabadian Kaisar? Tentu saja kamu bisa menangis selalu menyesali kebodohanmu. Ucap Sansen memandang Wusan dengan penuh provokatif. Kepalan tangan Wusan sangat kencang sehingga meneteskan darah. Setelah Sansen selesai berbicara, matanya tidak tertuju pada Wusan lagi. Dia beralih ke Xiaoyan yang berdiri tidak jauh darinya. Ketika Sansen menatap Xiaoyan, matanya sedikit terkonsentrasi dan segera mengungkapkan beberapa keanehan. Dia hanya Dewa Dao Bintang 8 puncak, gumam Sansen. Namun saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Dia menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Tidak mungkin. Kenapa wajah ini sama persis dengan ketua kuil suci? Ucap terkejut Sansen. Apa yang dia lihat di depannya tidak hanya digambarkan oleh kesamaan. Kecuali untuk gaya rambut dan pakaiannya yang berbeda. Hal-hal lainnya terlihat sangat mirip. Mata Xiaoyan dan Sansen bertabrakan. Mata Xiaoyan setenang air. Aura yang terpancar dari tubuhnya sangat kuat. Untuk beberapa alasan, Sansen benar-benar merasakan penindasan dari Xiaoyan. Penindasan ini sama persis dengan ketua kuil. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia bisa merasa tertindas oleh Dewa Bintang 8 puncak. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah benar kuil pemburu dewa mengirim pasukan untuk menyerang superstar Batang Surgawiku? Ucap Wusan mengatupkan giginya. Sansen mengalihkan pandangannya dan menatap Wusan dengan tatapan sinis. Kau masih meragukanku. Nasib superstar Batang Surgawi sekarang seharusnya sudah menjadi bintang sampah. Ucap Sansen mengatakannya secara jelas. Mendengar ini kemarahan Wusan sudah tak terbendung lagi. Busur panah emas muncul di tangannya. Dia menarik tali busur dengan gila-gilaan dan bulu panah emas terselubung mengunci ke arah Sansen. Oh,
Apakah kamu akhirnya akan menyerang? Tidak apa-apa. Apakah kamu mengambil tindakan atau tidak? Hari ini adalah situasi yang mematikan, ucap Sansen berkata dengan dingin. Menghadapi serangan Wusan, Sansen tetap tidak bergerak. Saat berikutnya, terlihat dua sosok di atas binatang terbang, melompat keluar lalu memblokir serangan Wusan. Aura keabadian yang kuat melonjak dari keduanya, dan dua pedang panjang menebas hujan panah emas milik Wusan. Kekuatan keduanya merupakan langkah pertama dari keabadian Kaisar. Setelah serangan itu diblokir, cambuk emas panjang muncul di tangan Wusan, dan bayangan cambuk menyelimuti mereka berdua. Dua pemburu dewa dengan pedang membagi pasukan mereka menjadi dua sisi, kemudian mengapit ke arah Wusan dari kiri dan kanan. Serangan seperti hujan menyelimuti Wusan. Bagi Wusan tidak ada cara untuk mundur dalam pertempuran ini, dan dia tidak perlu mundur. Jika semua makhluk hidup di Superstar Batang Surgawi mati karena dia, wajah apa yang harus dia teruskan untuk hidup? Wusan meraung. Kekuatannya tidak lagi dicadangkan, dan serangannya menjadi semakin gila. Sehingga dua keabadian Kaisar itu gagal menekan Wusan untuk sementara waktu. Dia memang memiliki kekuatan bertarung. Tetapi perlawanan putus asa semacam ini, aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan, ucap Sansen masih duduk bersila di atas binatang terbang. Dia menatap Wusan yang tampak gila. Setelah sekitar setengah batang dupa, cahaya pedang merobek pertahanan Wusan dan mendarat di tubuhnya. Kulit Wusan terkoyak, darah merah menyembur keluar. Untungnya kecepatan pemulihannya sangat cepat, sehingga dia sembuh dalam sekejap mata. Namun ketika satu serangan menembus pertahanan Wusan, itu berarti serangan selanjutnya bisa melukainya. Bahkan jika kecepatan pemulihan keabadian Kaisar sangat luar biasa, tetapi ketika dia menerima serangan secara terus-menerus, maka kecepatan pemulihan itu sendiri tidak akan sanggup mengimbangi kerusakannya. Oleh karena itu, jika situasi ini terus berlanjut, Wusan akan kalah dalam pertempuran. Kedua keabadian Kaisar itu terus menyerang dari arah yang berbeda. Taktik ini benar-benar membuat Wusan kesulitan. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Mata Wusan merah dan tubuhnya sudah terkoyak. Saat berikutnya, dua cahaya pedang langsung menebas tubuh Wusan. Langkah pertama dari keabadian Kaisar, kamu harus tahu bahwa kekuatan semacam ini sangat umum di kuil berburu dewa. Pemenang adalah raja, sedangkan yang kalah adalah pecundang. Jadi kamu bisa mati dengan bangga di tangan raja ini, ucap Sansen. Pada saat ini, kedua pendekar pedang itu bergerak kejauhan. Telapak tangan mereka terentang untuk meraih jantung Wusan. Begitu jantungnya ditangkap, maka Wusan pasti akan mati. Namun tepat ketika telapak tangan mereka berubah menjadi cakar dan hendak menembus jantung Wusan, tiba-tiba saja cahaya putih melintas, membuat dua sosok yang menembak Wusan langsung berhenti. Saat berikutnya, hanya suara teredam yang terdengar. Mereka yang ingin menembus dada Wusan justru menerima pukulan berat. Tubuh keduanya terlempar ke udara sejauh ratusan kaki. Memang benar pemenang adalah raja. Tapi jika kamu melibatkan semua makhluk hidup di setiap bintang, maka kuil pemburu dewamu akan hancur, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, sosok Xiaoyan muncul di depan Wusan. Kamu juga tahu bahwa pemenangnya adalah raja. Maka kamu harus lebih menyadari konsekuensi yang akan ditimbulkan ketika kamu mengatakannya, ucap Sansen. Meskipun Sansen tampak dingin, tapi dia tidak bisa menahan detak jantungnya yang berdetak lebih kencang ketika dia melihat wajah Xiaoyan. Ini karena seolah-olah dia sedang menatap ketua kuil suci. Jika itu di depan suci, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk berbicara. Yang mengejutkannya lagi adalah nada suara Xiaoyan persis sama dengan suci. Jika bukan karena perbedaan kekuatan serta pakaiannya, mungkin Sansen benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan adalah ketua kuil suci. Konsekuensi, aku harus mengatakan bahwa kuil pemburu dewa sangat percaya diri, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Tepat ketika Xiaoyan selesai berbicara, kedua pria yang terlempar di udara bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Di mata mereka, Xiaoyan hanyalah dewa bintang 8 puncak
yang sama sekali tidak perlu ditakuti. Sansan menyipitkan matanya sedikit. Dia ingin melihat bagaimana Xiaoyan menghadapi dua keabadian kaisar ini dengan kekuatan dewanya. Dua sinar pedang meraung ke arah Xiaoyan, satu dari kiri dan satu dari kanan. Tentunya kecepatan mereka sangat cepat. Setidaknya tidak mungkin bagi eksistensi di tingkat dewa untuk menghindarinya. Tapi pada saat ini, di belakang punggung Xiaoyan sepasang sayap hitam tiba-tiba mengepak. Kecepatan Xiaoyan melonjak, dan kedua cahaya pedang dari kedua sisi dengan mudah dihindari. Dia sebenarnya memiliki harta teknologi Ming He kuno, gumam Sansan. Di kejauhan kecepatan kedua keabadian kaisar juga meningkat. Mereka masih tidak percaya bahwa Dewa Dao memiliki kecepatan seperti ini. Serangan keduanya segera menjadi jauh lebih cepat. Tetapi di mata Xiaoyan, serangan mereka berdua tidak bisa dibandingkan dengan Dewi Perang bersayap ungu. Setelah menguasai dua teknik dari Dewi Perang, kekuatan dua sosok di depannya sama sekali tidak masuk di matanya. Kali ini Xiaoyan berencana menggunakan kekuatan dewanya untuk menyelesaikan dua keabadian kaisar. Meskipun kecil kemungkinan untuk menang, tetapi dia ingin mencobanya. Penguasa Xuan muncul di tangan Xiaoyan. Setelah itu nyala api guntur mengalir ke dalamnya. Nyala api guntur berkobar di seluruh bagian penguasa Xuan. Saat berikutnya penguasa Xuan terbanting ke arah mereka berdua. Saat serangannya bertabrakan dengan kedua pedang, Xiaoyan terkejut karena serangannya bisa memberikan perlawanan. Meski masih sedikit terguncang, tetapi itu tidak langsung dihancurkan. Xiaoyan langsung mengangkat alisnya dan hatinya tersulut semangat juang. Kalau begitu, hari ini aku akan menggunakan kekuatan dewaku untuk melihat apakah aku dapat bersaing dengan keabadian, gumam Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, aura agung melonjak keluar tanpa ditahan. Dengan berkah dari meridian gandanya serta dari api iblis, fondasi Doqi yang dapat meletus mencapai 1 miliar. Jumlah ini hanya bisa dia miliki oleh tahap menengah dari Dewa Bintang 9. Tapi tidak peduli seperti apa peningkatan momentum Xiaoyan, di mata kedua sosok itu Xiaoyan tetaplah seorang Dewa Dao yang sama sekali bukan ancaman. Namun Sansan menyipitkan matanya saat menatap Xiaoyan. Dia bergumam dengan suara pelan. Dikatakan bahwa ada pria kuat dengan tubuh keabadian fisik di sisinya. Namun aku sudah memastikan tidak ada aura aneh di dekatnya. Mungkinkah informasinya salah? Gumam Sansan dipenuhi keraguan. Tetapi melihat wajah Xiaoyan yang sama dengan suci, tidak mungkin jika itu salah target. Namun jika Xiaoyan hanya memiliki kekuatan Dewa Dao, bagaimana bisa dia membunuh banyak keabadian kaisar dari kuil pemburu dewa? Hal itu membuat Sansan merasa curiga. Terlebih lagi dia tidak melihat Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton novel sampai akhir. Sampai jumpa.